Halo Sobat Funia, welcome back YouTube channel Funia, Fakta Unik Dunia. Bakteri dan virus adalah penyebab paling umum pada sakit manusia. Keduanya merupakan mikroba yang mudah menyebar dan berkontak dengan manusia. Ketika menyentuh permukaan benda, berjabat tangan, terkena bersin seseorang, kita sangat mungkin mudah bersentuhan dengan bakteri dan virus. Kemudian virus dan bakteri akan masuk ke tubuh saat kita menyentuh hidung, mulut, mata dengan tangan yang terkontaminasi. Bakteri dan virus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya sangat kecil, namun keduanya memiliki kemampuan untuk menyebabkan infeksi yang serius pada manusia. Mungkin Sobat Funia berpikir kalau bakteri dan virus memang terkesan sama, tapi kedua mikroba tersebut sebenarnya berbeda ya Sobat Funia. Nih, Mimin sajikan perbedaan keduanya seperti dilansir dari The Insider. Yang pertama itu perbedaan biologis. Bakteri adalah organisme bersel tunggal yang hidup di sekitar kita, termasuk di dalam usus. Sebagian besar bakteri tidak berbahaya, bahkan beberapa bersifat melindungi. Meskipun begitu, Sobat Funia, tetap ada beberapa bakteri yang bisa berbahaya dan menyebabkan penyakit pada manusia. Sementara itu, virus bersifat parasit, yang berarti mereka membutuhkan inang hidup untuk bertahan hidup. Virus menginfeksi sel-sel makhluk hidup, termasuk manusia. Bakteri biasanya tidak berbahaya, tapi virus berbahaya. Bakteri adalah organisme hidup. Mereka bereproduksi dengan membelah dua, dan beberapa dapat menggandakan jumlahnya setiap 20 menit. Itu sebabnya, walaupun kecil, bakteri dapat berdampak besar bagi kesehatan kita ya Sobat Funia. Manusia memiliki triliunan bakteri di dalam tubuh. Kebanyakan dari bakteri menjaga kita tetap sehat dengan mendukung fungsi tubuh, seperti dalam sistem pencernaan. Namun, sekitar 1% bakteri dapat menyebabkan penyakit ya Sobat Funia, seperti bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, bakteri Klebsiella pneumoniae dan Streptococcus pneumoniae yang dapat menyebabkan pneumonia, serta E. coli dan Salmonella ditemukan dalam daging yang kurang matang dan dapat menyebabkan keracunan makanan. Di sisi lain, virus tidak dianggap sebagai organisme hidup karena mereka membutuhkan sel inang untuk bereproduksi. Mirip dengan bakteri, virus menyebar ketika mereka bersentuhan dengan inang. Setelah manusia terinfeksi, virus itu langsung menyerang sel-sel sehat dalam tubuh, mereproduksi diri mereka, dan menyebar ke seluruh tubuh. Kendati demikian, tubuh memiliki sistem kekebalan yang berusaha menyerang sebagian besar virus berbahaya sebelum dapat berdampak. Infeksi karena bakteri biasanya terbatas pada satu area tubuh, seperti infeksi telinga atau radang tenggorokan. Sedangkan infeksi virus cenderung menyebar lebih mudah dan mempengaruhi seluruh tubuh. Salah satu infeksi virus yang paling sering muncul adalah pilek, disebabkan oleh rhinovirus. Gejalanya berpusat di sekitar kepala, dada, dan termasuk sakit tenggorokan, bersin, serta batuk. Lalu flu, yang disebabkan oleh virus influenza, gejalanya meliputi demam, batuk, nyeri, serta yang sedang kita lawan saat ini, yaitu virus COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 dengan gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Cara mencegah penyebaran bakteri dan virus. Terlepas dari perbedaan keduanya, bakteri dan virus sama-sama rentan terhadap sabun dan pembersih tangan. Sabun dan air adalah pertahanan lini pertama. Tapi, jika Sobat Funia tidak memiliki akses ke sabun dan air, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya 60%. Penelitian telah membuktikan bahwa mencuci tangan dengan tepat akan mengurangi jumlah bakteri dan virus karena dapat membunuh dan menghilangkan keduanya dari kulit. Cuci tangan dengan baik adalah menggunakan sabun selama 20 detik dan membilasnya di air mengalir. Seringlah mencuci tangan setelah bersentuhan dengan permukaan benda seperti ATM, tombol lift, dan pegangan tangga. Karena benda-benda tersebut yang paling rawan disentuh oleh banyak orang ya Sobat Funia. Setelah mencuci tangan, protokol kesehatan lainnya juga penting, seperti menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Karena tetesan cairan atau droplet yang keluar bisa mengandung virus dan bakteri. Jika sedang sakit, tinggallah di rumah dan jauhi orang lain untuk menghindari potensi penularan virus atau bakteri. Selain itu, penting untuk tidak sering-sering menyentuh wajah. Untuk membersihkan permukaan benda, menurut penelitian pemutih pakaian adalah pilihan yang
yang paling efektif karena membunuh bakteri dan virus. Begitu pula dengan tisu disinfektan. Antibiotik untuk infeksi bakteri, bukan untuk infeksi virus. Penanganan infeksi bakteri dapat dilakukan dengan memberi antibiotik, obat yang berfungsi menghentikan atau memperlambat penyebaran bakteri. Amoksisilin, basitrasin, dan penisilin adalah antibiotik yang umum digunakan. Ketiga digunakan untuk mengobati infeksi telinga, luka atau goresan, dan infeksi pernapasan. Meskipun antibiotik efektif untuk pengobatan, tapi tetap penting untuk menggunakannya secara selektif karena bakteri dapat menjadi resisten terhadap antibiotik. Berbeda dengan bakteri, virus tidak dapat diobati dengan antibiotik, namun beberapa penyakit akibat virus dapat diobati dengan obat antivirus. Obat-obatan ini dirancang untuk melawan virus tertentu dengan mengganggu kemampuannya untuk regenerasi atau menyerang sel-sel sehat, seperti Tamiflu, obat antivirus yang digunakan untuk mengobati influenza. Kendati demikian, vaksin bermanfaat bagi pencegahan infeksi bakteri dan virus. Vaksin bekerja dengan memperkenalkan tubuh ke agen infeksi, baik itu virus atau bakteri, sehingga tubuh dapat membangun respons imunnya. Salah satu vaksin yang cukup relatif saat ini adalah vaksin influenza. Dan saat ini vaksin untuk virus corona yaitu vaksin Sinovac. Dalam banyak kasus, terutama pada orang dengan kondisi tubuh yang sehat, infeksi virus tersebut seperti flu biasa dan virus corona bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, pada orang yang sudah lebih dulu memiliki masalah kesehatan, berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan komplikasi bila terinfeksi virus. Oke deh Sobat Funia, itu dia tadi penjelasan mengenai bakteri dan virus. Jadi buat Sobat Funia, jangan menyamakan kedua hal ini ya, bakteri dan virus itu adalah mikroba yang berbeda. So, sekian dulu fakta menarik dari Mimin. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe di bawah, karena semuanya itu gratis ya Sobat Funia, biar Mimin lebih semangat lagi update video terbaru dan trending selanjutnya. So, thank you for watching and bye-bye!